Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters asik ya. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk kinerja daripada sektor altcoin ada sedikit ada sedikit retrace ya bro ya. Oke nggak masalah, karena setiap ada kenaikan pasti akan ada fase retrace bro ya. Nah kalau kita lihat bersama-sama di sini mayoritas ya hampir merata altcoin itu mengalami sedikit koreksi ya nggak masalah. Ini kinerja yang normal ya, pergerakan daripada altcoin yang cukup normal juga. Oke mantap ya. Mungkin orang-orang juga sedang wait and see juga bro yang menunggu hasil apa ya meeting, oke. Meeting daripada pembahasan CPI besok bro, kalau nggak salah itu terjadi itu jam setengah 8 malam lah ya meetingnya bro ya. Kita lihat saja, semoga saja hari ini ya teman-teman ya Bitcoin bisa di area 105 ribuan atau di area 107 ribuan bro ya. Dan semoga saja besok bisa kembali ke all time high lamanya yaitu di area 109 ribuan. Amin, semoga saja ya. Nah, di sini bro kalau kita lihat ya kan untuk Bitcoin dominan sendiri dia kan kemarin ya itu mengalami rebound tipis gitu ya, mengalami pemantulan. Jadi makanya market itu stagnan bro. Oke. Kalau kita lihat kemarin cukup lumayan bro ya, dia mantul sampai di kisaran 63 persenan bro ya. Jadi hari ini dia membuat candle merah lagi. Nah, semisal nih candle merah ini strong bro, semisal candle merah ini strong, mungkin dia akan ngejebol di ranah harga, bukan harga ya, persentasenya ngejebol di area 62. Di sini akan membawa nilai positif bagi sektor altcoin. Semoga saja Bitcoin dominansi ini turun, turun, dan turun ya bro ya. Amin, semoga. Dan kali ini bro ada beberapa altcoin yang mungkin bisa kalian pantau bro. Mungkin di 2025 ini jika alt season benar-benar terjadi bro, beberapa altcoin ini ya, ini berpotensi untuk memberikan cuan maksimal. Oke, yang pertama ada Sui bro ya. Sui ini beberapa hari yang lalu sempat kita bahas harganya di bawah 4 dolar, sekitar 3, sekian dolar ya, 3, berapa ya? Lupa aku bro, 3,5 atau 3, berapa ya. Intinya sekitar kepala 3 dolaran, dan kalau kalian sempat masuk ya udah profit hari ini bro ya. Oke, untuk Sui sendiri bro ini digadang-gadang akan menjadi pesaing berat daripada Solana bro ya. Mengingat ekosistem daripada Sui ya cukup berkembang pesat akhir-akhir ini bro ya. Jadi ya semoga saja price harga daripada Sui ini sesuai dengan target yang cukup tinggi bro ya. Targetnya ada yang menargetkan Sui ini dalam range tahun ini di area 7 sampai 10 dolar, bahkan ada yang sampai di 15 atau 20 dolar. Semoga saja bro ya. Semoga saja untuk Sui ini menduduki peringkat ke berapa? Ke 11 ya via coin market cap. Mungkin kalau price target di area 7 sampai 10 dolar itu masih possible bagi Sui bro ya. Dan di sini beberapa analis juga menargetkan bro untuk Sui itu bisa di area 7 dolaran. Amin, semoga saja dalam waktu dekat Sui bisa ke area 7 dolar. Dan di sini dibandingkan juga antara Solana dengan Sui bro, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk Sui itu chartnya ya hampir 11-12 dengan Solana ya. Semoga saja bro Sui bisa mengikuti kesuksesan daripada Solana di kemudian hari. Amin. Dan untuk koin kedua itu ada Kaspa bro. Kaspa ini adalah salah satu koin yang cukup bagus kalau menurut saya bro ya. Dimana hari ini Kaspa itu mengalami kenaikan 17,66%. Price harganya di area 12 ya, 0,12 bro ya. Dan di sini bro kalau kita lihat secara overallnya Kaspa ini ya harga tertingginya di kepala 2 something gitu bro untuk all time high-nya. Jadi Kaspa ini untuk membuat ATH baru itu masih possible banget bro ya. Mengingat teknologi yang ditawarkan oleh Kaspa cukup bagus juga ya, block dark bro ya, dimana Kaspa ini untuk memecahkan trilima lah ya seperti itu. Dan dia bisa dikatakan untuk melengkapi kekurangan yang nggak bisa ditutupi oleh Bitcoin ya. Kaspa ini mencoba untuk memberikan kekurangan yang ada Bitcoin menjadi kelebihan daripada si Kaspa. Nah untuk target daripada Kaspa sendiri bro, harga terdekat itu mungkin di area
area 0,5 sampai di area $1 something ya. Apakah Kaspa bisa ke area situ? Saya kira cukup bisa bro untuk Kaspa ya. Mengingat peningkatan bloknya udah 10 blok per detik bro ya. Ini jauh lebih kencing lagi ya. Jauh lebih kenceng dibandingkan Bitcoin ya kan. Bitcoin paling lambat sih dibandingkan Solana, BNB, Sui. Ini jauh lebih kenceng bro Kaspa ini ya. Jadi di sini untuk Kaspa sendiri masih ada beberapa harapan ketika dia bisa masuk ke market spotnya Binance. Ini juga akan membawa nilai kenaikan yang cukup impulsif bagi Kaspa, apalagi bisa masuk Coinbase ya kan, bisa masuk Robinhood gitu ya. Jadi Binance itu baru mencantumkan market derivatifnya aja untuk si Kaspa. Nanti kalau masuk ke spotnya, wah saya kira mantap jiwa ya. Oke. Dan di sini kalian juga bisa melihat beberapa altcoin yang prospek atau kinerjanya, pergerakan daripada chartnya itu 11-12 dengan Kaspa. Ada Render, ada Bitensure, ya ada Artifact teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat ada PP, Solana dan Ondo juga bro ya. Jadi semoga saja di jangka panjangnya Kaspa ini bro bisa memberikan prospek yang bagus di harganya. Dan semoga saja tahun ini bro Kaspa bisa ke area 0,3 sampai di area $1 lah ya. Amin, semoga saja. Mantap. Dan berikutnya ada Cardano bro. Untuk Cardano hari ini ada sedikit retrace ya, sekitar 0,93%. Wajar, nggak masalah bro ya. Target terdekat daripada Cardano adalah di area $1 untuk saat ini. Mungkin di tahun ini bro ya, si Cardano bisa lah ya kembali ke all time high lamanya. Harapannya seperti itu. Ini nanti tergantung dari prospek pergerakan Bitcoin juga bro. Semisal Bitcoin itu bisa mencentuh di area 130 atau di area 200.000 US dollar bro. Wah, saya kira Cardano bakal di atas $1 juga ya. Beberapa waktu yang lalu ya, seminggu yang lalu atau kapan ya aku lupa bro, saya sempat menyarankan buat kalian DCI nanti Cardano di kepala 6 gitu kan. Dan ternyata setelah dia berada di zona kepala 6 bro, ada pemantulan harga karena market cukup positif gitu bro ya. Oke, mantap jiwa ya. Nah, mengingat daripada si Cardano hari ini volume juga turun bro ya. Terus kalau kita lihat market cap juga ada penurunan. It's okay, nggak masalah bro. Secara overallnya market juga mengalami penurunan ya kan. Dan kalau kita berbicara tentang komunitas, Cardano ini cukup strong juga bro ya. Dan semoga tahun ini Cardano benar-benar bisa membuktikan lah layaknya kayak XRP ya, yang dianggap stable coin ya, nggak bisa berkembang, nggak bisa ini itu. Cardano juga hampir mendapat julukan seperti itu ya. Ya semoga saja Cardano bisa bangkit kembali ke all time high-nya. Syukur-syukur bisa membuat all time high baru di tahun 2025 ini. Oke, mungkin ini dulu bro ya, sedikit informasi tentang 3 altcoin ini yang menurut saya pribadi memiliki prospek yang cukup bagus ya. Tetap semangat dan tentunya Dior ya, disclaimer. Dan